Menteri, Bapak Presiden Republik Indonesia, dan semua stakeholder yang ada di Indonesia ini, bahwasanya kok ini begitu masif. Kenapa? Karena suatu bentuk yang kami rasakan ini sudah sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar isu, bukan hanya sekedar di angka-angka Pak Menteri, Pak Dirjen, bukan hanya sekedar di angka-angka potongan atau repaksi. Namun yang kami harapkan lebih dari itu, yaitu regulasi, suatu payung hukum yang dapat memayungi kami petani singkong, yang juga tidak mengabaikan perusahaan itu sendiri, karena itu adalah mitra kami. Hadirnya negara seperti yang kami sampaikan, hadirnya pemerintah untuk kami demi pertanian, demi masyarakat Provinsi Lampung yang bergerak di bidang pertanian untuk berkesinambungan. Dan saat ini kita sudah merasakan sama-sama mandeknya satu ekonomi atau lumpuhnya satu ekonomi secara kecil, mungkin secara besar, karena ini melibatkan 9 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Namun sentra itu ada di 7 kabupaten, Pak Dirjen. Sentra yang mutlak perkebunan singkong. Dan ini adalah petani singkong mandiri, bukan di bawah binaan negara atau pemerintah, bukan pula di bawah binaan yang namanya perusahaan. Artinya memang kami bekerja sama langsung dengan Tuhan, Pak Dirjen. Mengandalkan panas dan hujan, matahari hanya mutlak dari Allah SWT. Pupuk pun kami tidak ada yang namanya subsidi, karena sudah dicabut di peraturan di Kementan tahun 2022 nomor 10. Kami sekarang sudah mandiri, dan ketika kami akan membeli pupuk pun harganya mahal. Ditambah lagi Pak Dirjen, harganya kalau saya katakan ini berlebih-lebihan nanti cukup kami tahan saja. Harga pun dibuat sesuka hati, potongan pun dibuat sesuka hati. Keterbukaan, ketransparanan dari pihak terkait yang menerima hasil tani kami tidak ada sama sekali. Jadi ugal-ugalnya pihak terkait ini di luar pengawasan negara itu sendiri atau pemerintah itu sendiri. Kami hanya pasrah diri. Namun atas kepasrahan tersebut muncullah gejolak dan hasrat kami, bukan memberontak, Pak Dirjen, tapi kami sedang memperjuangkan hak yang sesungguhnya, yang selayaknya, yang sewajarnya, yang didapatkan kami sebagai petani. Seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu, petani singkong adalah peserta BPJS yang diberikan beban tersebut oleh negara. BPJS ini bukan mau kami, Pak Dirjen, bukan mau petani. Tapi kalau penghasilan kami tidak sesuai, bagaimana kami petani bisa bayar BPJS? Dan itu wajib hukumnya, kami harus membayar BPJS tersebut. Bagaimana kebutuhan hidup masyarakat petani? Bagaimana juga kebutuhan pendidikan dari keluarga petani, Pak Dirjen, Pak Bupati. Ini sudah cukup luar biasa lamanya yang dirasakan kami, seluruh petani singkong yang ada di Provinsi Lampung. Sekali lagi saya mewakili Ketua PPUKI Provinsi Lampung, Bapak Darso Aswin, karena beliau sedang di Jakarta. Beliau menerima delegasi di beberapa provinsi, ada 5 provinsi yang ada di Indonesia, untuk menyatakan bergabung dengan PPUKI Indonesia, Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia. Jadi saya diamanatkan beliau, didaulat beliau untuk mewakili beliau, Pak Dirjen. Dan lagi, siapa petani singkong itu, Pak? DPR RI, beliau mungkin merasakan hal yang sama dengan kami, karena pada prinsipnya yang sudah berlalu-lalu ini kami harapkan ke depan, Pak Dirjen, secara khusus, saya ulangi lagi, Pak Dirjen, secara khusus kami petani singkong meminta dihadirkan BUMN negara, Pak. Lebih baik peluh keringat kami berikan kepada negara, Pak Dirjen, karena kami sudah betul-betul merasakan siapa petani singkong itu. Ini bukanlah suatu hal yang wajar, karena ini bukan suatu hal yang jelas kami pandang. Ini sudah tidak ada satu kewajaran lagi, Pak Dirjen. Kenapa kami meminta itu, Dirjen? Itu harus BUMN mengcover
perusahaan-perusahaan atau mengcover kami petani singkong yang ada di Provinsi Lampung. Dan itu secara khusus saya sampaikan lagi kepada Pak Dirjen. Pada prinsipnya kemarin sudah saya sampaikan langsung dengan Bapak Menteri, Bapak Amran Sulaiman kemarin. Bapak juga mendengar. Kenapa kami meminta? Karena tidak wajar Pak Dirjen. Perlu keringat kami ini kami serahkan pada orang yang tidak bertanggung jawab, pada orang yang tidak mau membangun Indonesia. Bapak Dirjen, Pak Satgas sudah biasa langsung. Bagaimana lingkungan pabrik-pabrik yang ada, yang sifatnya harus meninggikan atau mengutamakan kearifan lokal, atau mungkin bahasanya meninggikan norma-norma masyarakat setempat, yang kami rasakan tidak ada Pak Dirjen. Dan yang lain juga Pak Dirjen, tolong berikan kepada kami satu bentuk regulasi, pembinaan, penyuluhan, bibit unggul, dan yang lain juga tidak kalah penting Pak Dirjen, itu adalah modernisasi. Dan itu kemarin saya sampaikan dan saya langsung serahkan kepada Bapak Menteri mewakili seluruh Provinsi Lampung, tidak mewakili hanya dari kabupaten tertentu. Jadi kami berharap dari modernisasi, kenapa Pak Dirjen? Kenapa kami merasa terhina dan dihina oleh pihak-pihak terkait? Mereka mengatakan kualitas ACI dari beberapa negara lebih baik dari negara Indonesia. Sementara kapan kami dapat pembinaan dari negara? Pernah tidak kami diberikan satu penyuluhan dari pihak-pihak perusahaan? Tidak pernah Pak Dirjen. Ini mungkin kalau kemarin kami tidak ada kesempatan untuk memaparkan kepada Bapak Menteri karena dengan keterbatasan waktu, di mana hari Jumat dan beliau harus menghadiri rapat dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan inilah satu bentuk kesempatan kami untuk menyampaikan keluh kesah kami secara detail, secara menyeluruh, tanpa direkayasa, karena saya tidak ada teks di sini. Dan itulah yang kami rasakan, dan kami mutlak kami peduli dengan masyarakat, dan kami ambil informasi dan sampel-sampel yang nyata di tengah masyarakat tani singkong Pak Dirjen. Kenapa mereka sampai mengatakan produk dari luar negeri harus lebih baik? Kapan pernah negara memberikan